Pendeta dan debat mencari jawaban di antara dua dunia. Di persimpangan jalan keyakinan, pertanyaan tentang bolehkah pendeta berdebat dengan non-Kristen bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, terbentang tugas suci untuk menyebarkan firman Tuhan dan membawa jiwa kepada keselamatan. Di sisi lain, terbentang pula tanggung jawab untuk menghormati kepercayaan orang lain dan menjalin hubungan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Nah, mari kita telusuri dua sisi mata pisau ini dengan seksama. Nah, pertama, medan pertempuran ide. Dalam perdebatan, terbentang peluang mendemonstrasikan kekuatan iman, membuka wawasan non-Kristen tentang keindahan ajaran Kristen, dan menantang keraguan yang mungkin mereka pegang. Nah, perdebatan yang cerdas dan penuh kasih dapat menjadi alat yang ampuh untuk menginspirasi, menuntun mereka menuju ke jalan kebenaran. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa debat bukanlah tentang menang atau kalah. Tujuan utama bukanlah untuk menghancurkan argumen lawan, melainkan untuk membangun pemahaman dan menjalin dialog yang konstruktif. Pendeta yang bijaksana akan menggunakan kesempatan ini untuk mendengarkan dengan penuh empati, menunjukkan rasa hormat terhadap keyakinan orang lain, dan menjelaskan ajaran Kristen dengan kelembutan dan kejelasan. Tetapi tentu beda kalau kita berdebat secara akademis. Nah, itu kita harus memenangkan argumen kita, namanya juga berdebat. Nah, tetapi di dalam konteksnya keimanan kita kepada Tuhan, nah itu kita hindari, karena yang perlu itu adalah sebenarnya berdialog kalau dalam dari sudut pandang keimanan. Tapi kalau secara akademis, nah itu berdebat itu antara menang dan kalah. Nah, bukan dialog Nah, poin yang kedua yang saya mau jelaskan, jembatan perdamaian. Nah, di tengah keragaman keyakinan, perdebatan dapat memicu perpecahan dan menebalkan jurang yang memisahkan. Nah, pendeta yang bijaksana memahami bahwa debat bukan satu-satunya cara untuk menyebarkan firman Tuhan. Terkadang, dialog damai dan tindakan kasih yang nyata lebih berkesan dan membuka hati daripada perdebatan sengit. Nah, membangun hubungan dengan non-Kristen melalui rasa saling menghormati dan kerjasama dalam masalah kemanusiaan dapat membuka jalan bagi mereka untuk menerima pesan Kristen dengan lebih terbuka. Pendeta dapat menjadi teladan yang hidup, menunjukkan kasih Kristus dalam setiap tindakan mereka, dan membangun jembatan persaudaraan di tengah perbedaan. Nah, pada akhirnya, bolehkah pendeta berdebat dengan non-Kristen? Bukanlah pertanyaan hitam dan putih. Keputusan ini bergantung pada konteks, tujuan, dan kebijaksanaan pendeta dalam menggunakan kata-katanya. Pendeta sejati haruslah pandai memilih medan pertempuran, membawa pedang kasih alih-alih pedang perdebatan, dan selalu menjunjung tinggi rasa hormat dan dialog yang membangun dalam setiap interaksinya dengan non-Kristen. Dengan kebijaksanaan dan kasih sebagai kompas, pendeta dapat menjadi duta perdamaian dan penebar terang di tengah dunia yang haus akan pemahaman dan persaudaraan.